Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi jawabnya lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah wahda, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wal'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallimta ala Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di majelis Guru Bayut Crew setiap weekend per 2 pekan sekali. Alhamdulillah, kesempatan ini luar biasa sekali. Dan tak lupa salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi teladan kita, yang insya Allah memberikan syafaat kepada kita di yaumil hisab. Baik, para hadirin sekalian, teman-teman Guru Brothers dan Guru Ladies, saya ucapkan barakallah, selamat datang untuk teman-teman yang terpilih, dipilih oleh Allah, datang ke majelis taklim pagi-pagi yang seharusnya mungkin kalian bisa melakukan aktivitas lainnya yang lebih receh lagi, bisa sebetulnya. Tapi Allah pilih teman-teman semua buat datang ke masjid. Nah, ini harus dikuatin sama niat kita, yakin bahwa kalau udah dipilih Allah, maka wah, saya dipilih Allah nih, maka kita harus lebih serius lagi bermajelis taklim. Gitu, ya. Karena nggak ada ruginya sama sekali duduk berlama-lama di majelis taklim, nggak ada rugi sama sekali. Ya, justru itu menandakan bahwa kita sangat anti mainstream. Mungkin sekarang nggak terlalu butuh ilmu-ilmu yang mau kita dapetin nih. Tapi nanti ketika berkeluarga, ya, ketika jadi seorang ayah, jadi seorang istri, itu penting. Dan kalau baru sadarnya pas habis nikah, telat. Gitu. Ini yang jadi pemahaman kita bersama. Jadi jangan sampai telat, gitu. Sekolah telat, pernah kita ngerasain sekolah telat tuh nggak enak banget. Nah, jangan sampai dapat ilmu juga telat, gitu. Jadi mumpung masih ada usia, ya, majelis taklim masih dibuka, masjid masih bisa dibuka untuk taklim, datangin taklim. Karena gratis lah kan, gratis dapat pahala juga. Karena kalau kita ngelakuin hal-hal yang lain, misalnya kayak jalan-jalan ke mall, itu bisa di hari lain, ya. Tapi kalau majelis taklim itu benar-benar harus menentukan atau mengosongkan waktu kita, gitu ya. Jadi nggak ada ruginya, insyaallah. Baik, apa kabar semua Guru Brothers? Apa kabar? Baik ya, alhamdulillah ya. Masih jomblo? Masih semangat, tapi semangat, harus semangat, benar. Nggak ngaruh jomblo apa, nggak ngaruh. Yang penting semangat, ya. Datang ke majelis taklim, masya Allah. Guru Ladies, semangat Guru Ladies. Semangat, masya Allah, yakin dari hatinya, dari tatapan matanya menandakan bahwa berkobar-kobar, lalu semangat. Terima kasih. Semoga nanti banyak teman-teman yang hadir. Saya yakin juga masih banyak perjalanan yang masih sedang berjalan ke sini. Syekh Fadlin, apa kabar? Insya Allah. Gimana kabar Madinah? Aman Madinah? Insya Allah, amin amin ya Allah. Ini calon imam Madinah soalnya, jadi harus disapa nih. Mana? Luar biasa. Baik, tema pada pagi hari ini yaitu tentang hati, ya, have heart. Gimana kita, benar gak sih kita punya hati? Gitu, karena amalan-amalan kita yang kita lakukan, nah itu bisa gagal, ya, bisa jadi abu kalau hati kita tuh nggak benar-benar tough, kuat, gitu. Makanya hati korelasinya sama Allah langsung nih. Nah, ini yang sering kita gagal. Karena gini, banyak fenomena sekarang teman-teman hijrah, ya, hijrah semangat. Terus tiba-tiba mati mic-nya. Cek. Terus tiba-tiba hidup lagi mic-nya. Oh, ya. Oke, baik. Jadi banyak ya teman-teman yang hijrah di luar sana. Di sini mah enggak lah, ya. Di sini mah enggak. Hijrah di luar sana, namun jadi malah tambah galak, gitu. Nyuruh orang dengan menyuruh kebaikan, gitu ya. Tapi cara-cara mereka tuh keras sekali, gitu. Sama orang tua sendiri bahkan keras. Nah, ini nggak boleh, teman-teman. Nah, gimana caranya? Nah, ini dia ketika kita bertobat kepada Allah, hijrah katakanlah, ya. Ada yang harus diperbaiki.
Akhlak tentu, tapi di dalam akhlak ada apa? Nah ini sebelum keluarnya akhlak, artinya ada hati yang harus dibenahi. Nah ini bahasa mendalam sekali, ini bahasa orang dewasa sebetulnya. Tapi kita harus perlu tahu ini ya. Nah sama-sama kita nanti dengarkan dan jangan lupa tetap follow Instagram dan fanpage-nya di like, sama channel YouTube-nya juga di subscribe, karena nanti ini tayang di YouTube ya. Jadi teman-teman yang di sini beruntung secara langsung bermajelis taklim secara langsung, karena akan beda rasanya kalau kita kajian lewat YouTube. Gitu. Itu kayak provitamin aja sebetulnya. Jadi kalau ada orang ulama-ulama terdahulu nggak ada yang melalui media lain selain bertetap pada gurunya. Gitu. Jadi sekali lagi kalau kajian YouTube boleh banget, tapi itu bukan makanan pokok, itu provitamin aja. Nah makanan pokoknya mendatangi majelis dan ketemu sama guru dan teman-teman yang soleh dan soleha. Oke baik, sebelum kita mulai kajian kita, mari sama-sama kita lunakkan hati kita dengan mendengarkan tilawah Quran yang dibawakan oleh Ustadz Lutfi, imam tetap Masjid Jami Al-Istiqomah, imam muda ya. Jadi mari sama-sama kita dengarkan kepada Ustadz Lutfi, yang persilahkan waktu dan tempatnya. Tafadhol. Yang kabel mana? Oke, yang ini buat luar. Oh yang ini. Cik. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membaca surat Ar-Ra'd ayat 25 sampai 29. Surat Ar-Ra'd ayat 25 sampai ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga sebab-sebab kita telah membacakan ayat Quran dari baca tadi. InsyaAllah semoga hati kita semakin tenang, dan semoga teman-teman yang mendengarkan mendapat pahala serta keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Karena nikmat Quran itu bukan hanya cuman yang baca saja mendapat pahala, tapi juga yang mendengarkan mendapat pahala, gitu ya. Apalagi sampai termotivasi akhirnya pulang ke rumah terus baca Quran. Dan teman-teman semua jika mau belajar baca Quran di sini juga bisa, yaitu setiap pada subuh hari Sabtu. Ya, saya ulangi lagi, teman-teman bisa datang ke sini gratis, baik akhwat maupun ikhwan, datang pada subuh, gitu ya. Nanti talaki langsung bersama Ustadz Raden LCM Hum yang S1 S2-nya di Al-Azhar, bisa membimbing kita akhirnya nanti. Oke, baik teman-teman semua, sebentar lagi kajian kita akan kita mulai. Yang masih di depan, di belakang silakan masuk ke dalam. Yang masih di lingkungan masjid Jami Al-Istiqomah silakan masuk ke dalam. Atau para warga yang masih ingin mengajak putra-putrinya juga dipersilahkan untuk datang ke masjid Jami Al-Istiqomah. Karena sebentar lagi kita akan sama-sama mengikuti kajian kita, kajian Guru Youth Crew yang judulnya Have Heart. Untuk kamu yang mempunyai hati khusus. Dan gak mungkin kita semua gak punya hati kan. Kita semua punya hati ya. Apalagi mantan kita. Oh bukan, lupain mantan kita ya. lupain jauh-jauh. Oke, baik, sekarang kita mau move on tentang Allah, hati kita dan akhlak kita. Sama-sama kita panggil kepada Ustadz Bahari Toha. Kami persilakan waktu dan tempatnya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى أيضا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Iqbal Randi selaku MC ini. Sebenarnya grogol ini. Yang saya hormati juga selaku pengurus dan ketua DKIM Masjid Al-Istiqomah ya Pak. Yang mudah-mudahan selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Begitupun kita yang hadir pada pagi hari ini, semoga juga diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Karena dalam hadis man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa saja yang keluar dari rumah menuntut ilmu, maka Allah nobatkan mereka itu berada di jalan fisabilillah, berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yarji'a, sampai pulang ke
ke rumah. Jadi dari awal kita dari rumah membuka pintu keluar, mengucapkan doa dengan niat yang ikhlas, semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, fisabilillah, kita tuh berada di jalan Allah. Jadi jangan takut. Apalagi ini masih pada muda kan, masih pada semangat untuk menuntut ilmu. Waduh, luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan istiqomah dan keikhlasan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja beriring syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmat karunia serta rahmatnya kita diberikan kesehatan, kemudahan dalam menjalankan rutinitas kita pada pagi hari ini. Salawat beriring salam senantiasa kita aturkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Temanya apa ini? Tentang hati ya. Have heart. Aduh. Bagi mereka yang mempunyai hati. Aduh, berat sih sebenarnya kalau bicara tentang hati. Karena berbicara tentang hati ada berbicara tentang perasaan. Yang jadi pertanyaannya, hati yang seperti apa? Apakah hati kita ini yang kita miliki saat ini benar-benar hati yang sudah diridhoi dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya hati yang sama sekali tidak Allah inginkan? Nah, di situ tuh yang ada tanda tangan besar. Karena berbicara tentang hati, yaitu dalam bahasa Arab disebut hati itu ada al-qalbu. Asal katanya dari qallaba yuqallibu dalam bahasa Arab, artinya berbolak-balik. Bahkan Rasul pun pernah berbicara al-imanu yazdad wa yanqus. Hati itu kadang kan iman kita kadang kita rasa kalau lagi bertambah, lagi tinggi ini. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun kita kerjakan, betul nggak? Tapi ketika lagi turun, jangankan yang sunnah, yang wajib aja kita tinggalkan. Nah, itulah hati. Qallaba yuqallibu, bolak-balik, yang disebut al-qalbu, hati. Dan jenis-jenis hati itu ada 3. Yang pertama disebutkan qalbun mayyitun. Apa itu qalbun mayyit? Manusia hidup ketika ruhnya diambil atau berpulang ke Allah, itu disebut mayyit, qalbun mayyit. Jadi hatinya mati. Yang pertama, keras. Kenapa disebut qalbun mayyit? Karena artinya keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi wa hum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya nanti di neraka nih, di neraka jahanam, walaqad dara'na katsiran minal jinni wal insi, akan Allah kumpulkan sejenis jin dan manusia. Manusia, bukan jin doang ya, manusia. Kita manusia bukan? Manusia disebut kita tuh dalam neraka jahanam. Siapa saja yang akan dikumpulkan di neraka jahanam? Wahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka manusia yang memiliki hati, tapi hatinya tidak la yafqahuna biha, tidak memahami akan makna dan hikmah-hikmah tentang firman Allah. Keras hatinya. Yang disebut qalbun mayyit, udah mati. Kalau di bahasa kita itu disebut wah batu nih dia.
dibilangin susah, batu. Nah, itu qalbun mayyit, susah mendapatkan nasihat, susah mendapatkan hidayah. Nah, itu qalbun mayyit tuh, keras. Walahum a'yunun walahum a'yunun la yubsiruna biha. Bukan cuma hati, tapi mereka memiliki mata tapi tidak melihat. Tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang benar, yang hak dan yang batil. Keras hatinya, tidak mendapatkan hidayah. Dinasehatin masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kemudian yang terakhir apa? Walahum uzunun la yasma'una biha. Memiliki telinga tapi dia tidak mendengar. Ulaika kal an'am. Orang yang seperti ini, ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka itu ibaratkan hewan. Balhum adol. Bahkan lebih rendah daripada hewan. Tuh, satu, hati mayyit, qalbun mayyit. Dia tuh lebih rendah daripada hewan. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Bahkan kita pun hewanun natik disebutnya. Hewan yang bisa berbicara. Tapi ketika hati kita keras, hati kita batu, Allah menyebut balhum adol. Dia itu lebih rendah daripada hewan. Nauzubillah min zalik. Itu yang pertama. Hati yang kedua disebut qalbun marid. Apa arti marid? Hati yang sakit. Mereka beriman, paham tentang keimanan, ketakwaan, paham, tapi hatinya sakit. Rajin sholat, ke masjid rajin, ke pengajian rajin, tapi masih sombong, masih iri, nyalahin orang terus. Ngelihat orang seneng, ngelihat temennya punya HP baru, dengki, iri. Nah, itu qalbun yang sakit. Sholat, puasa, zakat, bahkan pergi hajinya mungkin setiap tahun, mungkin, tapi hatinya sakit, nggak tenang. Contoh, misalkan kita kan sholat setiap hari, ya kan? Setiap hari itu 5 waktu dan mengucapkan surat Al-Fatihah. Apa ayat pertama? Alhamdulillah. Artinya apa? Segala puji hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Kita paham, tahu segala puji hanyalah milik Allah. Tapi kenapa ketika kita disenggol atau dihina, dicaci maki dengan teman atau rekan-rekan kita tersinggung? Sedangkan setiap sholat kita mengucapkan Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Berarti hinaan punya siapa? Punya kita sebagai makhluk. Betul nggak? Ngerasa nggak ketika kita dikatain nih sama teman kita, dasar item loh, padahal emang bener item. Sakit nggak hati? Sakit kan? Padahal kita ketika sholat mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Alhamdulillahi, bahkan imam kan nyebutin Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Rabbul Alamin, Tuhan yang memiliki alam semesta. Kita cuma numpang. Contoh kecil itu adalah qalbun marid, hati yang sakit. Sombong, banyak ibadah, banyak pula sombongnya. Seharusnya kan innas salata tanha 'anil fahsya'i
orang yang banyak sholat, banyak sujudnya, banyak rukuknya, itu terhindar dari sifat-sifat fahsya dan mungkar, sifat-sifat yang jelek. Iri terhadap teman, hasad, iri, dengki, ujub, nah itu semua penyakit hati. Pulang berjamaah habis sholat subuh, ngelihat rumah tetangganya masih hidup, jamaah apa ini jam segini belum bangun sholat? Sombong. Ngerasa suaranya paling bagus, ngelihat dengar aki-aki aja, siapa ini yang ajan nih, ajannya begini, sombong. Jelas-jelas iblis dulu ketika di surga, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sujud ke Nabi Adam, mereka nggak mau kan, iblis di dalam surga disuruh sujud ke Nabi Adam, dia tidak mau karena khalaqtani min nar wa khalaqtahu min turab. Kan Allah nyiptaan saya dari api, sedangkan dia dari tanah. Saya lebih mulia dong, ya Allah. Saya nggak mau sujud ke Nabi Adam, saya nggak mau. Saya lebih mulia, sombong. Dikeluarin dari surga. Kita yang masih di surga sombong, kira-kira bakalan masuk surga atau enggak? Yang dari surga aja sombong dikeluarin, apalagi kita yang masih di dunia. Sombong bakalan masuk surga atau tidak? Tidak. Dosa paling pertama yaitu kesombongan. Betul apa betul? Betul enggak? Jangankan itu, sakit aja sombong kita. Kemarin mana lu? Berapa hari gak kelihatan? Gue sakit, batuk, pilek. Ya lu baru batuk, pilek. Gue tipes sama dia. Ya kan? Sombong, kotor gitu, udah terlalu kotor, terlalu sakit. Hati kita udah terlalu sakit. Iri terhadap teman, nyalahin orang terus. Dalam ilmu sorok, iyahumahunna anta antuma antum anti antuma antunna anana nanu. Saya ya kita. Tuh dalam sholat. Bahkan buka surat Al-Maun. Fawailul lil musallin. Nah, pasti pada hafal nih ayatnya. Baca artinya. Celakalah orang yang sholat. Tuh, yang pada sholat celaka. Fawailul lil musallin. Dikebet lagi Qur'annya, dibaca artinya. Celakalah orang yang sholat. Kok kenapa kita mikir kan, kenapa bisa celaka orang yang sholat? Sebenarnya kan orang yang sholat itu menjalankan perintah Allah kan. Kenapa nih, ada apa? Tanda tanya dong di situ. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Nah, di ayat tersebut di ujungnya itu ada lam. Nah, lam itu disebutnya mamnu'ul lil wukuf atau dilarang berhenti atau disambungkan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang gimana orang yang sholat yang celaka? Alladzi an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Maksud di sini lalai terhadap sholatnya itu adalah orang yang ketika lalai akan hikmah-hikmah sholat tersebut, yang seharusnya orang makin rajin sholat, tidak ada sombongnya, tidak ada amarahnya, tidak ada irinya, tidak ada dengkinya. Harusnya seperti itu. Orang makin banyak sujud makin merendah,
bukan makin menonjolkan dadanya. Gua nih paling keren, gua paling rajin ke masjid, gua ahli surga. Itu yang kita rasain. Yang kita rasain tuh itu saat ini. Makin banyak ke masjid, makin banyak sombongnya. Ngelihat orang kesel, di jalan digeber orang kesel, dipepet orang kesel, dikatain orang kesel. Sholat mah rajin. Nah, itu yang celaka di dalam Al-Quran. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Yang sholatnya pun ria. Apa itu ria? Ya sholat, tapi sholatnya bukan benar-benar ikhlas mengharapkan ridho Allah, tapi sholatnya, ibadahnya ingin dibilang, wah ya, jadi ahli sholat nih. Sholat tapi sibuk dengan pujian orang. Ria, sholatnya ingin dilihat sama orang, ibadahnya ingin dilihat orang. Bener sih, datang ke DKM, Pak saya nyumbang ini, tolong sebut ya. Jangan sebut nama saya, sebut aja, nanti diumumin hamba Allah. Oh ya Pak, terima kasih Pak ya. Ketika disebutkan oleh DKM, dari hamba Allah 500.000 rupiah, alhamdulillah. Ngomong sama temannya, itu saya tuh tadi yang ngasih. Kan sama aja kan, ibadahnya untuk ria. Nah, itu adalah qalbun yang sakit. Nyalahin orang, oh lu mah nggak bener lu gitu, harusnya begini, padahal dia salah. Nggak merasa dirinya salah. Padahal orang yang menyalahkan orang, salah lu. Lihat, tunjuknya, lihat nih, lu salah. Iya lu salah. Jadi menunjuk kepada orang yang di depannya. Tapi lihat, 3 jari ini menunjuk ke siapa? Salah lu. Nih 3 jari ini menunjuk ke kita. Jadi yang benar itu siapa? Allah. Yang maha benar tuh Allah. Jadi kita jangan pernah menyalahkan seseorang. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya kan? Dalam Al-Quran dijelaskan, benerin nih diri kita. Jangan sibuk benerin orang lain. Jaga diri kita dan keluarga kita. Udah tugas kita jaga diri kita sama keluarga kita. Gak usah sibuk urusin orang lain. Terus gimana Pak ketika ngeliat orang misalkan gak sholat gitu kan? Jangan dimarahin, jangan disalahin, tapi didoain. Karena yang memiliki hati bukan kita. Kita terlalu ambisi membenarkan orang, itu nafsu. Minta sama yang punya. Kepada Allah, ya Allah beri hidayah kepadanya. Kadang kita karena sering saking kotornya hati ya, ngelihat orang jalan bawa karung, ya kan? Contoh ini bawa karung, terus keliling ada di depan rumah, pikirannya udah gini, wah nih ada yang mau diambil nih, ada yang mau diambil tuh. Udah seujuan aja, nggak pernah kita mendoakan, ya Allah berikanlah kemudahan dalam mencari rizkinya yang halal. Ketika melihat orang yang susah, ngelihat orang mobilnya bagus, kita doain lagi, ya Allah mudah-mudahan orang yang punya mobil bagus itu menjadi hamba yang bersyukur. Nggak pernah, yang ada kesel aja ngelihat orang. Nah itu adalah salah satu
Kolbun marid, hati yang sakit, ngedumel aja kerjaannya, sibuk dengan orang lain, tapi tidak sibuk dengan dirinya sendiri. Dalam hadis disebutkan inna fil jasadi mudghah fa idza salahat jasada kulluh wa idza fasadat jasada kulluh. Di dalam diri manusia, kata Rasulullah SAW, terdapat segumpal darah atau daging. Fa idza salahat jasada kulluh, apabila darah atau daging tersebut baik atau benar, maka akan benar semuanya. Fa idza fasadat jasada kulluh, dan apabila darah atau daging tersebut rusak, maka akan rusak pula sikap dan perilakunya pun menjadi buruk. Wahia al-qalbu, dan ketika itu Rasulullah menunjukkan ke dalam dadanya, wahia al-qalbu. Kalau hati kita baik, insya Allah semua perilaku kita, ucapan kita, insya Allah pun akan baik. Tapi kalau hati kita kotor, hati kita sakit, hasad, iri, benci, marah, nggak tenang hati kita, ngedumel terus, nyalahin orang terus, nggak tenang. Jadi yang benar apa? Bersihin, ilangin semua rasa sombong, rasa iri, rasa dengki. Nah, itu penyakit hati. Yang ketiga yaitu kolbun, disebutnya kolbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak tidak lagi manfaat kecuali yang kembali kepada Allah dengan membawa jiwa yang bersih, hati yang bersih, yang gak ada marahnya, yang gak ada sombongnya, yang gak ada irinya. Illa man atallah, yang akan berjumpa, bertemu dengan Allah. Ekstrim sih kalau ngomongin masalah hati, apalagi liko Allah. Illa man atallah, yang berjumpa kepada Allah adalah orang yang hatinya bersih. Jadi kalau hatinya kotor, ya gak bakalan berjumpa. Terkadang kita di masjid sering dengar Assalamualaikum. Nah, kode nadanya gini nih, udah nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi, gitu kan. Wa inna ilaihi raji'un. Wah, udah serem dah tuh. Apa artinya inna lillah? Sesungguhnya kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Coba kalau diumuminnya, sumum bukmun umyum fahum la yarji'un, yang buta, yang tidak mendengar, fahum la yarji'un, dia tidak akan kembali. Ternyata ada golongan-golongan orang yang nanti tidak bakal kembali. Illa man atallahu biqalbin salim, kecuali orang yang datang nanti kepada Allah adalah orang yang berhati bersih, hatinya tenang, tidak menyalahkan orang, tidak ada sombongnya. Kenal Ustadz Arifin Ilham? Sebelum wafat apa yang ditulis? Liko Allah, bertemu dengan Allah. Jadi kalau orang yang hatinya bersih, dia udah tidak sibuk lagi dengan urusan orang lain, udah sibuk dengan bersihkan hati,
selama masih diberikan kesempatan. Karena orang yang bersih hatinya nanti ketika meninggal itu pun akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sangat mesra. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, ayo disuruh pulang Allah, ayo pulang. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho. Gimana kita mau pulang nih sedangkan hati kita masih kotor, masih takut dosa, takut neraka. Tapi kalau orang yang sudah hatinya bersih, dia tuh dapat panggilan yang begitu masa. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, ayo pulang. Allah langsung, fadkhuli fi ibadi, ayo masuk dalam golongan hamba-hambaku. Dan yang telah hidup, wadkhuli jannati, ayo masuk dalam surgaku. Indah panggilan itu, subhanallah. Yang jadi pertanyaan kelak, nanti kita dapat gak panggilan itu? Panggilan mesranya Allah untuk orang-orang yang qalbun salim. Karena jelas kan, illa man atallaha biqalbin salim, yang berpulang kepada Allah adalah orang yang berhati bersih. Dan di ayat lain disebutkan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ada sebagian orang yang tidak pulang juga kepada Allah, yaitu yang buta mata hatinya, yang keras hatinya, yang kotor hatinya. Ya mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang qalbun salim. Tapi memang itu berat tugasnya. Kalau bukan kita yang membersihkan, siapa lagi? Selama kita masih diberikan waktu nih untuk membersihkan hati. Ya mudah-mudahan selama kita masih istiqomah di majelis ilmu, banyak belajar, menjadi wasilah kita untuk membersihkan hati-hati kita. Sebenarnya seperti syahadat, rukun Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu runtunannya langsung ke qalbun salim. Jadi percuma orang yang banyak sholat, banyak zakat, tapi tidak membawakan atau mengantarkan dia kepada kebersihan hati, itu percuma. Ya seperti tadi ayat fawailul musallin, celaka orang yang sholat. Kita udah tidak usah membicarakan orang yang tidak sholat. Yang orang tidak sholat udah pasti celaka. Tapi kan ini pertanyaan fawailul musallin, celakalah orang yang sholat, sholatnya rajin, tapi masih nyalahin orang, masih sombong, masih iri. Itu yang banyak kita temuin, nyalahin orang, merasa aktif di masjid. Hati-hati, kadang itu yang tidak kita sadari. Jadi hati itu ada tiga. Yang pertama qalbun mayyit, qalbun, hati yang mayat. Mayat kan manusia kalau ketika udah dicabut ruhnya udah nggak berguna, jadi harus dikubur, jadi bangkai. Qalbun mayit. Qalbun mayit itu lebih rendah daripada hewan, orang yang memiliki qalbun mayit. Yang kedua adalah qalbun marid. Dia beriman, bertakwa, tapi di hatinya banyak terdapat penyakit, kotoran. Seperti contohnya gelas ini kan bening. Kalau kita masuki dikit-dikit kotoran, jadi lama-lama jadi butek. Kayak ibaratkan besi itu kalau kena hujan terus panas, berkarat. Allah itu egoisnya gini, ini gue titipin ke lu hati yang lahir, ketika kita lahir dalam keadaan bersih, ya kan?
Yang gua mau nanti lu pulang ke gua bersih juga, kan gitu. Dikasih bersih, mulanginya pun bersih. Nggak mau tahu tuh, lu nggak bersih nggak selamat, lu bersih lu selamat. Itu yang disebut qalbun salim. Berat, memang berat, karena emang udah hati kita tuh udah karatan, udah banyak sombongnya, banyak irinya, ya kan? Karena sombong itu emang nikmat. Nikmat. Merasa dirinya paling pinter, merasa dirinya paling benar, dan nggak mau disalahkan. Nah itu, auzubillahi min zalik. Yang ketiga adalah qalbun salim, itu hati yang bersih. Bahkan di akhir hayatnya nanti dapat panggilan mesra oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang bersih. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Berpulanglah, dipanggil sama Allah. Lu, pulang. Dengan senyum kan, dipanggil. Gimana sih dipanggil sama Allah? Bukan karena terpaksa. Kan kalau terpaksa dia nggak mau pulang nih. Makanya kadang kan ada yang susah ditariknya gitu kan. Itu dipaksa tuh, dibentuk. Ayo pulang. Jangan, ya Allah, masih kotor hati saya, masih banyak dosa, masih takut. Beda dengan orang yang hatinya bersih. Irji'i, ayo pulang. Ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi, ayo masuk dalam golongan hamba-hambaku. Dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Wadkhuli jannati, ayo masuk ke dalam surga. Orang yang hatinya bersih, dia udah tidak takut dengan neraka, tidak mengharapkan surga, tidak mengharapkan pahala. Semua yang dilakukan ibadahnya ikhlas semata-mata karena Allah. Karena orang yang hatinya bersih sudah bisa membedakan antara makhluk dan khalik. Makhluk itu kan ciptaan. Surga ciptaan bukan? Ciptaan. Neraka ciptaan bukan? Jadi salah ketika kita ibadah, sholat, puasa, zakat semata-mata mengharapkan pahala dan surga. Itu salah. Walaupun memang benar yang kita dapatkan surga dan pahala, itu mah bonus. Yang terpenting tujuannya adalah liqa Allah. Bisa nggak nih ketika nanti kita berjumpa dengan Allah itu? Ketika kita nanti berjumpa dengan Allah, udah nggak ada harganya tuh surga, pahala. Udah nggak ada harganya. Karena kan makhluk dia, sama seperti kita. Derajatnya itu sama, surga, neraka, pahala, manusia, hewan, kan makhluk, ciptaan kita semua. Surga, neraka, ciptaan. Jadi salah ketika kita sholat, gue takut masuk neraka, gue sholat. Salah. Kalau orang yang bersih hatinya, udah langsung liqa Allah. Tujuan ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Maksud tujuanku liqa Allah, bertemu dengan waridhoka, dan ridhomu yang kita inginkan ya Allah. Ya mudah-mudahan kita semua yang ada di sini diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu, dan juga selama kita masih diberikan kesempatan nih, ayo sama-sama kita membersihkan hati kita, karena bersumbernya dari hati. Ketika hati kita bersih, semua ucapan, perilaku kita insya Allah akan baik. Tapi kalau hati kita kotor, penyakit semua isinya, sombong, hasad, iri, dengki, serajin apapun kita ibadah, sholat, pasti ngedumel terus, kesel terus, nyalahin orang terus. Yang enak ketika kita ngelihat orang salah, doain, doa.
minta sama yang punya hati. Sama ketika kita lagi demen nih sama seseorang, minta sama yang punya hati, berdoa, ya Allah. Karena kan Allah yang punya hati, yang membolak-balikan hati. Al-qalbu qallaba yuqallibu, yang membalikkan hati. Mungkin itu aja, Iqbal. Ada mana sih? Oh, tanya jawab. Oh ya. Terima kasih kepada sampai hari ini menyampaikan materi yang begitu luar biasa dahsyatnya. Ini menurut saya materi yang cukup mendalam, teman-teman ya. Jadi beruntung sekali teman-teman yang hadir di sini. Dan materi yang menurut saya sekali berini gitu. Dan kebetulan kayaknya mau pernah sih dibahas di Surabaya mengenai hati gitu. Tadi kita ulangi dulu deh, kita tadi tes takutnya nggak perhatiin ya, takutnya tidur atau takutnya mikirin makanan. Oke, nah tadi yang pertama itu hati dibagi 4 tadi. Bagi 3. Bagi 3, maaf. Saya ingat. Maaf ya. Sorry kalau galak-galak banget ya, nggak boleh bisa. Yang pertama adalah qalbul mayyit ya. Kaki turunin tolong. Kita sendiri dari luar. Yang kedua qalbul marid ya, qalbul hati yang sakit. Yang tiga qalbun salim. Ini sih salim apa Salim? Bukan. Itu saliman beda ya. Oke, jadi itu tadi teman-teman ya, bagaimana kita betul-betul partnya hati tuh mungkin tuh akan ada cabang lagi lebih luas lagi Ustaz ya. Iya. Kalau kita bahas lagi ya, tapi untuk pertemuan kali ini kayak itu sudah menjadi trigger lah buat kita bahwa kita harus menjaga hati kita gitu, karena kapasitas dikit neraka tadi gitu, ngeri banget nih. Tadi lebih menarik yang ketika tadi ada orang azan ya, kakek azan tadi kan saya ceritakan kakek Allah Akbar gitu, pik suara siapa sih ini jelek banget. Nah ini emang relevan ya, sering terjadi ya kan, tanpa kita sadari ini sering terjadi banget. Siapa sih nih, nah gitu ya. Itu ternyata udah usaha kita ya ternyata ya Allah. Saya sering tuh ledek tuh, misalnya di Asian Idol, jelek banget suaranya sih gitu. Pas saya jelek juga padahal. Sama jelek suaranya ya, udah jelek sombong lagi kan gitu kan. Oke baik, kita akan buka pertanyaan. Silakan yang mau bertanya dari Global di situ.